lengkap profesional dalam perang Ukraina Rusia. Di wilayah Ukraina terjadi penyalahgunaan, yaitu penggunaan bom kotor. Hal ini masih diperdebatkan karena apakah ini yang menggunakan tentara Rusia atau tentara Ukraina. Sampai saat ini Rusia menuduh Ukraina menggunakan bom kotor, tetapi pihak Ukraina juga memberikan klarifikasi yang penting bahwa mereka tidak menggunakan bom kotor karena sama aja membunuh diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus diselidiki oleh komite independen baik dari PBB maupun Uni Eropa dalam menyelidiki kasus tersebut. Bom kotor saat ini menjadi trending topik karena digunakan di wilayah perang Ukraina. Bom kotor adalah cara untuk menyebarkan bahan radioaktif ke wilayah yang sangat luas, di mana senjata nuklir seperti bom -H memulai reaksi berantai nuklir yang digunakan untuk melepas sejumlah energi dalam waktu sekejap serta memberi dampak radioaktif sebagai produk sampingan. Bagaimana cara membuat bom kotor? Bom kotor menggunakan bahan peledak konvensional dengan tujuan menebarkan awan debu yang sudah terkandung radioaktif supaya bisa mencemari target yang telah dibidik, yaitu wilayah daerah musuh. Istilah bom kotor pertama kali dipopulerkan oleh Robert Heinlein dalam sebuah buku novel fiksi ilmiah tahun 1941 yang berjudul Solution and Satisfactory, yang bercerita mengenai seorang jenderal angkatan darat Amerika Serikat mengembangkan cara untuk memotong radioisotop debu di Eropa. Tujuannya adalah untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bom kotor sangat berbahaya karena efeknya bisa dalam jangka panjang, karena daerah sasaran akan membutuhkan dekontaminasi yang dapat menelan biaya jutaan miliaran dolar Amerika Serikat. Jadi mempunyai efek ekonomi kumulatif yang bisa sangat besar efeknya. Jadi untuk membahas masalah ini tidak bisa kita hanya sekedar melihat berita bahwa baik pemerintah Ukraina dan pemerintah Rusia saling menuding dalam hal ini. Karena apa? Penggunaan bom kotor ini bisa membuat warga bukan hanya nanti meninggal dunia, tetapi juga mempunyai penyakit jangka panjang, dan hal itu harus diselidiki oleh komite independen. Orang bertanya, komite independen itu dibentuk oleh siapa? Yang jelas oleh PBB, dan juga Uni Eropa juga harus turun tangan. Karena kenapa? Ini berkaitan di wilayah Eropa. Jangan sampai penggunaan senjata-senjata yang berbahaya itu digunakan, karena apa? Jangka panjang itu akan merugikan dan akan menimbulkan beban biaya ekonomi bagi kesehatan penduduk yang mendiami tempat tersebut. Hal ini harus diperhatikan bahwa perang memang terjadi sangat brutal, dan juga penyalahgunaan senjata itu akan terus terjadi. Bahkan penggunaan senjata cenderung disembunyikan oleh pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini yang terlibat dalam perang. Ini bukan hanya terjadi di wilayah Rusia, tetapi juga terjadi di belahan dunia yang lain. Ketika terjadi peperangan, maka negara yang sedang berperang cenderung untuk melakukan penyalahgunaan senjata, dan hal ini sangat berbahaya karena dampak dari penggunaan senjata yang mematikan, baik itu senjata-senjata biologi ataupun senjata-senjata penghancur massal dan berbagai jenis senjata lainnya, tentu mempunyai dampak negatif yang jangka panjang. Pada intinya yang dirugikan adalah kita semua sebagai korban perang, dan juga wilayah kita juga bisa dikatakan menjadi wilayah yang mati. Artinya apa? Wilayah yang mati karena mengandung
banyak sekali radiasi ataupun efek-efek negatif dari perang tersebut, dan hal ini tidak bisa dibiarkan. Saya Septian Darto dari Global Strategis ucapkan terima kasih banyak.